Sebenarnya Baller Bro BB3 upgrade ini bisa lebih oke kalau di fusion, di combine sama setup outsole dan midsole-nya BB4 aja, jangan BB5. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fredly Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Baller Bro BB3 upgrade. Kita mulai dari traction. Ini sih tractionnya sama sekali nggak ada bedanya dengan Baller Bro BB5 karena memang setup outsole-nya, tooling outsole-nya itu pakai tooling yang sama dengan Baller Bro BB5. Jadi jelas kinerja tractionnya sama banget sama Baller Bro BB5. Kalau untuk di lapangan indoor yang bersih sama sekali nggak ada masalah, menggigit dengan sangat baik. Dibawa ke lapangan basket outdoor pun tractionnya masih terhitung pakem, menurut gua sangat amat bisa diandalkan. Paling kalau udah mulai ketempelan banyak debu, cukup quick wipe off aja, 1-2 kali wipe off, itu udah bisa bekerja dengan baik kembali. Udah gitu herringbone traction patternnya tuh cenderung agak berjauhan, nggak terlalu dempet, jadinya nggak gampang nyimpen kotoran ataupun kemasukan kerikil. Soal durability-nya, ya kalau dibandingin dengan seri-seri Baller Bro BB sebelumnya, BB1 sampai BB4, bisa dibilang BB5 ini durability-nya udah lebih oke. Tapi tidak akan bertahan terlalu lama juga, karena kalau berdasarkan pengalaman gue pakai yang BB5 dulu, baru dipakai sekali indoor dan sekali outdoor aja, itu traction patternnya udah kayak ada bekas penghapus gitu loh, ada bekas rubber outsole yang terkikis. Jadi rasa-rasanya nggak bakal bertahan lama juga kalau abas kalian pakai terus-terusan di lapangan outdoor, apalagi kalau permukaan outdoornya yang model-model aspal kasar gitu, pasti bakalan cepat habis. Kalau lapangan basket outdoornya modelan yang semenan alus, cat alus gitu, itu baru bakalan lebih panjang lah usia tractionnya. Kemudian bahan rubber outsole-nya termasuk yang squeaky. Heel to toe transition-nya termasuk smooth, bagian heel-nya dibikin rounded, bagian forefoot juga dibikin rounded, keseluruhan materialnya termasuk gampang flex, apalagi di bagian outsole-nya ini di cut out banyak banget, sehingga bikin sepatu ini jadi semakin gampang flex dan semakin ringan. Soalnya kan beratnya si rubber outsole-nya udah kepotong banyak banget nih dengan cut out segini gede. Jadi ya jelas sepatu ini jadi enteng banget. Sangat mendukung untuk abas kalian akselerasi tuh buat adu sprint pas mau fast break. Next untuk cushionnya, feels-nya hampir berasa balance antara soft sama bouncy-nya. Tapi setelah gue rasa-rasa lagi, kayaknya lebih banyak soft-nya deh daripada bouncy-nya. Sekitar 60% soft, 40% bouncy gitu. Midsole-nya juga sama sekali nggak ada caging sehingga bisa compressing dengan maksimal. Bikin impact protection-nya berasa enak gitu. Dengan catatan selama kondisi sepatu ini masih dalam ya baru-baru gitulah. Kalau udah lama, ini midsole foam-nya bakalan cepet bottoms out dan otomatis impact protection-nya bakalan terus menurun. Termasuk cushioning yang tidak begitu responsif, gue berasa ada sedikit delay ketika pakai sepatu ini, tapi core feel-nya masih dapat. Jadi kalau dipakai buat gocek-gocek ya masih terhitung enak lah, masih terhitung cocok. Lanjut ke materialnya, ini kan pakai uppernya Baller Bro BB3 ya. Nah, upper materialnya Baller Bro BB3 itu menurut gue emang yang paling enak dibandingkan semua seri Baller Bro seri BB ya, dari 1 sampai 5. Baller Bro BB3 itu punya upper material yang lebih ke material fabric, nggak plastiki gitu. Jadi di kaki itu berasa enak, berasa nyaman. Zero break-in time dari awal penggunaan itu udah langsung lentur, langsung mengikuti pergerakan kaki. Termasuk breathable juga selama pakai sepatu ini dalam jangka waktu yang lama ataupun dalam cuaca yang panas, masih berasa ada sirkulasi udara di dalam sepatu ini. Material talinya aman, cukup ikat satu kali, nggak pernah lepas-lepas, cuma ini sisa talinya kok ya panjang banget ya. Untuk padding lidahnya ada, cukup gitu ya, tapi kalau dipencet-pencet kempes. Untungnya di bagian depan tuh ada material synthetic leather tuh yang ada logo Baller Bro. Sehingga ketika ngencengin ikatan tali sepatu yang paling atas itu kena si material synthetic leather itu. Jadi bikin nggak berasa ngeganjel di pergelangan kaki depan. Untuk padded collarnya juga ada, cukupan aja, nggak ada yang spesial gitu.
cukupan aja. Terus juga bagian heelnya sayangnya kurang dibikin sculpted, adanya ekstra lidah di bagian heel ini nggak dimaksimalkan gitu, berasa kayak cuma gimmick doang. Tapi untungnya potongan sepatu ini tuh high cut, jadi asalkan Abbas kalian ngiket tali sepatunya sampai lubang yang paling atas, ya nggak ada heel slip, kaki nggak bisa keluar dari sepatu ini. Secara lubang talinya aja banyak banget, ada 7 level. Lanjut ke fitnya, sebenarnya kalau Abbas kalian pengen ambil true to size nggak masalah sih, masih enak-enak aja. Sisa ruangan di bagian ujung toe itu cukup banyak, ada sekitar 1 jari telunjuk gitu, berarti sekitar 1 sentian gitu lah ya. Terus bagian atas toe boxnya itu ada sedikit bubbly di bagian yang deket-deket iketan tali sepatu, karena memang gue ngikatnya itu kenceng banget sehingga bikin bentuk toe boxnya itu jadi bubbly gitu. Sedangkan untuk kanan kirinya itu masih berasa kayak ada sedikit ruangan, jadi nggak pas-pas banget. Jadi ya kalau ambil true to size, menurut gue sih masih nyaman-nyaman aja. Tapi kalau Abbas kalian pengen dapet lockdown yang lebih baik, gue sarankan Abbas kalian cobain downsize. Karena ini tuh build sepatunya kurang rigid gitu, masih kayak terlalu lentur. Kayak di bagian ankle area, ini tuh masih berasa lentur banget. Dan sisanya kayak upper material fabric knitnya ini juga berasa lentur. Kurang bisa nahan kaki kita lah kalau lagi melakukan pengereman-pengereman, dan akan diperparah lagi kalau di dalam sepatu ini masih ada sisa ruang-ruang kosong gitu. Nah, kalau Abbas kalian ambil downsize dan dapet snug fit, itu akan lebih ngebantu ke lockdownnya, bikin lockdownnya lebih enak. Terus juga secara support bisa jadi lebih baik. Nah, langsung aja deh kita bahas supportnya. Untuk support bagian depan sih masih aman, ada overlap outsole, meskipun upper materialnya masih agak lentur gitu ya, tapi ya ketahan lah ketika melakukan pengereman dengan kaki depan. Untuk support bagian samping atau lateral, ini bener-bener menurut gua sangat kurang. Bisa dibilang poin yang paling minus di sepatu ini karena upper materialnya itu kurang suportif gitu ya, masih terlalu lentur. Terus ini adanya overlap midsole ini juga nggak ngebantu karena midsole-nya itu terlalu soft. Jadi ketika gue melakukan pengereman dengan kaki samping atau pengereman lateral, midsole-nya collapse tuh. Karena dia terlalu empuk jadinya nekuk gitu. Dan kaki gue berasa kayak mau keluar gitu lah, kayak mau ankle jadinya. Sayang banget, padahal di outsole-nya udah terlihat adanya outrigger, dan kalau gue tekan-tekan sih lumayan keras gitu ya. Dan sepatu ini juga termasuk weight base, jadi stabil ketika mendarat abis lompat, dan sayangnya nggak stabil ketika melakukan manuver, apalagi yang berhubungan dengan lateral stop gara-gara si midsole yang collapse tadi. Untuk support bagian belakang juga sayang banget, external heel counter yang ada di Bollard Bro BB3 malah dihilangkan. Di sepatu Bollard Bro BB3 upgrade ini malah jadi nggak ada heel counternya sama sekali. Kalau dipencet-pencet tuh lembek gitu. Untungnya tidak ada masalah heel slip karena sepatu ini high cut dan lubang-lubang tali sepatunya banyak banget. Jadi ya ankle kita masih berasa dipeluk, tapi ya nggak berasa safety juga karena nggak ada heel counter. Terakhir untuk torsional supportnya pun nihil alias nggak ada. Karena sepatu ini nggak ada shank plate, sangat gampang untuk ditekuk-tekuk ataupun dipelintir-pelintir. Jadi hati-hati, telapak kaki Abbas kalian bisa over twist kalau melakukan pergerakan yang ekstrim. Oke, segitu aja performance review gue untuk sepatu basket Bollard Bro BB3 upgrade. Sayang banget sih fusionnya kenapa digabungin sama setup outsole dan midsole-nya Bollard Bro BB5. Padahal kalau digabunginnya sama setup outsole dan midsole-nya Bollard Bro BB4 yang upgrade ya, menurut gua ini sih bisa jadi fusion yang lebih keren, yang secara performance lebih oke sih. So buat Abbas kalian yang tertarik pengen kop sepatu Bollard Bro BB3 upgrade ini, gua akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah, cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa support gua terus, you know what to do. I'm Ferdy Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.